Para putra semuanya yang saya hormati, tentunya hal yang memang sering kita dengar yakni tentang hal Ar-Rahman. Sehingga sampailah kesimpulan tentang Ar-Rahman secara pemaknaan tafsir yang sudah kita pahami, yakni berkenaan dengan nikmat besar, nikmat panjang. Dalam hal ini berupa canangan bagi kita, yakni sebagai manusia sudah dihadirkannya yaitu Ar-Rahman. Juga sampai kepada untuk diri kita sebagai manusia agar dipergunakan itu Ar-Rahman, sehingga menjadi sosok dalam hal diri kenikmatan yakni dari dunia sampai akhirat. Namun dalam hal ini sejauh manakah kita memaknai perihal ayat-ayatnya, perihal dalil-dalilnya. Karena hal tersebut dalam hal ini sangatlah penting untuk kita secara bersama-sama untuk mengkajinya, yakni siapakah Ar-Rahman, hingga selanjutnya yang apa sih Ar-Rahman atau yang bagaimana sih Ar-Rahman. Kita awali pemaknaan siapa Ar-Rahman, ya bisa kita awali Quran surat Al-Furqan. Ayat 60 dikatakan wa idza qila lahumus judu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni sujudlah kamu sekalian kepada Ar-Rahman. Nah, diperintahkan sujudlah kalian semua kepada Ar-Rahman. Lantas mereka semuanya menjawab, ya, siapa Ar-Rahman itu? Ya. Kemudian mereka juga meneruskan dalam hal ini perkataannya, apakah kami akan bersujud kepada Tuhan yang kamu perintah kami bersujud kepadanya? Ya. Dan yang terjadi bahwa perintah sujud tersebut menambah mereka jauh dari keimanan. Dimaknai jauh dari keimanan ini menggunakan kata nufuro, ya, atau nufuron. Berarti ini mereka menjauhnya itu secara satu persatu. Kleos gitu loh. Kleos, enggak gurujuk pergi, ya, enggak kabur bareng-bareng, enggak, tapi satu-satu. Gitu loh. Nufuro atau nufuron. Pemaknaannya dalam hal ini secara riwayat ini mengacu kepada kaum jahiliyah pada masa itu, khususnya adalah dimaknai dengan kaum musyrikin Mekah. Mereka kenal terhadap Allah, kenal, ya. Mereka juga kenal terhadap Rob, kenal, tapi mereka tidak menyembah, ya, tidak menyembah. Yang mereka sembah adalah justru berhala, yang dimaknai itu adalah sebagai Robnya mereka, juga sebagai Tuhannya mereka atau Allahnya mereka konon katanya. Ketika datang dalam hal ini adalah instruksi tentang hal bersujud kepada Ar-Rahman, mereka kebingungan. Kemarin ngomong agar ninggalin berhala, nyembahnya Allah, agar nyembahnya Rabbul Alamin, ya, agar nyembahnya ilahukum ilahu wahid. Lah sekarang Ar-Rahman, lah siapa Ar-Rahman? Sebab dimaknai juga secara lisanul Arab, konon katanya tidak mengenal Ar-Rahman. Yang mereka kenal adalah Ar-Rahim, karena kebiasaan mereka dalam hal bersiraturahim. Ini apa bersiraturahman? Ya. Nah, dalam hal ini mereka mempertanyakan hal tersebut. Kita bisa ambil pemaknaan secara satu persatu dalam hal Ar-Rahman. Kita ambil hal yang pertama Quran surat Yasin, ya, ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan, ya, yaitu kepada orang-orang yang mau mengikuti si itu peringatan, dan orang yang takut kepada Ar-Rahman. Nih, ya. Jadi si pemberi peringatan tugasnya adalah memberikan peringatan itu pun kepada orang yang mau mengikuti si itu peringatan, sekaligus si pembawa peringatan, yaitu para nabi, para rasul, dan mereka yang takut kepada Ar-Rahman, ya. Wa khasyar rahmanu bil ghaib. Nah, jadi mereka yang takut kepada Ar-Rahman, ya, walaupun
senyatanya dia tidak melihatnya. Nah ini ya. Sehingga dimaknai berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, yang dikenal oleh bangsa pada masa itu bahwa yang namanya Tuhan mengewujud. Kalau patung jelas patungnya, ya. Kalau simbol jelas simbolnya, ya. Kalaupun ibaratnya gambar ya jelas gambarnya. Loh ini kok mana bentuknya? Ya bil goib, tidak nampak, ya. Dimaknai dalam hal ini keunikan tersendiri yang perlu memang kita ulas kembali dalam hal perihal Tuhannya umat Islam. Ya, berbeda jauh dengan Tuhannya umat yang lain atau dengan agama yang lain. Di mana agama yang lain bertuhannya nampak, bisa terlihat, bisa dirasakan, bahkan bisa dipegang. Ya, bahkan Tuhannya bisa ditolong. Kan begitu? Ya, ketika terjadi banjir, Tuhannya kebanjiran, digotong. Bisi palid, nah, ya dipindah. Gempa bumi jatuh, tulungin, dibangunin Tuhannya. Ya, nah itu. Nah, sedangkan umat Islam dalam hal ini adalah bil goib, ya bukan goib, bil goib. Awas nih, rata-rata main cepat aja. Ya Tuhannya umat Islam itu goib, enak aja, bil goib. Ya, itu pun bagi kita. Ya, bagi Allah nggak ada yang goib. Surga, neraka, masa lalu, masa depan nggak ada yang goib, bagi Allah nyata, benar. Kegoiban itu terjadi pada kita karena kita tidak bisa menembus masa lalu, tidak bisa menembus masa depan. Ya semua itu kesak kuasa Allah. Tapi apakah ketidaktahuan tersebut Allah membiarkan? Tidak kan? Ya salah satu kejadian besar Rasulullah Muhammad dipertemukan dengan zaman-zaman terdahulu. Benar, zamannya Nabi Adam, Isa, Yahya, sampai kepada Idris, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Harun, sampai kepada Musa, sampai kepada Ibrahim. Perjalanan Isra. Benar, diperlihatkan. Langsung kepada zamannya diperlihatkan. Sampai kepada dinaikkan Mi'raj, yaitu sampai kepada Sidratil Muntaha yang ada di arasi langit ketujuh di sana. Diperlihatkan masa depan, gambaran neraka, gambaran surga. Ingat loh, gambaran. Ya, sebab surga neraka belum dibuka, belum ada penghuninya. Ya, gambarannya bahwa di situ ada penghuninya, sedemikian rupa kejadiannya, di surga bagaimana, di neraka bagaimana. Ya, dibukakan masa depan. Diketahui oleh Rasulullah Muhammad melalui kersa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Kenapa dipimpin oleh Jibril? Kan itu pertanyaannya. Ya, karena jelas secara lafadznya juga mengisyaratkan subhanalladzi asro itu berpindah tempat. Bukan sekedar perjalanan, bukan hanya jalan-jalan, bukan mengembara. Ya, bukan apalagi bukan mengembara, bukan piknik, bukan segala macam. Ya, tapi memang pindah tempat selayaknya mereka kaum Bani Israel yang gemar berpindah tempat, nomaden, nggak punya tempat, nggak punya wilayah mereka, nggak punya negeri untuk diduduki, ditinggali secara lama oleh mereka, selalu berpindah. Ya, dan perpindahannya itu tidak semaunya sendiri, pasti ada nabi yang memimpin, pasti ada rasul yang memimpin, pasti ada pemimpin yang memimpin kaum. Benar, Ustaz? Betul. Nah makanya pemaknaan Isra juga subhanalladzi asra wa Nabi Rasulullah Muhammad telah diperjalankan, ya, dan itu pun atas panduan Jibril alaihi salam. Paham ya sampai situ? Jadi bil goib dalam hal ini dimaknai itulah pemaknaan awal dari Ar-Rahman. Kemudian bisa kita maknai selanjutnya yaitu tentang hal Quran surat Maryam di sini. Dimaknai kita ambil ayat yang ke-58. Ya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimma hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimma hadaina wastabaina. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa mereka itu? Dikatakan yaitu para nabi dari keturunan Adam alaihis salam, ya, tidak dari keturunan jin. Ya, dari keturunan Adam alaihis salam. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Di situ ada Sam'un yang nanti bergenerasi kepada Soleh, Hud, Ibrahim dan seterusnya. Ya, kemudian dimaknai yaitu keturunan zuriyah Ibrahim dan juga Israel. Dari zuriyah Ibrahim ada Ismail. Ya, Ismail nanti akan berzuriat yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk juga Israel. Ya, dari kaum Bani Israel banyak terdapat nabi dan rasul. Dan juga dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk dan telah kami pilih mereka di antara mereka. Nah, jadi untuk kategori kita yang bagaimana? Kita nabi keturunan Adam. Bukan ya. Keturunan Adam sih iya. Ya Bani Adam. Ya, bukan minan nabiyina zuriati Adam. Ya, tapi keturunan Adam. Nggak tahu kita ada silsilah kenabian nggak ke atasnya. Apa nyangkolnya di Abu Lahab? Sama Abu Jahal mungkin nyangkolnya. Apa di Fir'aun mungkin? Dari anak tirinya mungkin. Ya, nah kita nggak tahu kan? Apakah kita dari keturunan Nuh? Ya, insya Allah. Apakah kita dari keturunan Ibrahim dan juga Israel? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada semuanya. Tapi Allah juga mencanangkan dalam hal ini, yaitu bagi orang-orang yang telah kami berikan petunjuk. Letaknya petunjuk ada di Al-Quran. Dan juga dimaknai yaitu orang yang telah kami pilih. Ya, menjadi pilihan. Ya, menjadi pilihan. Dalam hal menjadi pilihan berarti harus adanya apa? Sebutlah penyeleksian, kan begitu. Sampai kepada dimaknai sebuah pesantren. Lulusan pesantren tidak semuanya menjadi ustadz, kan begitu. Tapi ada orang-orang yang memang pilihan dia jadi sang ustadz untuk masyarakat, kan begitu. Dan itu pun tidak semuanya. Kadang ada yang memang tersohor banget, ada yang tidak. Jadi hanya orang-orang pilihan lah, ya, yang bisa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Lantas bagaimana persiapan kita? Apakah nunggu dipilih? Apa memang kita siap ikut pemilihan? Untuk mengikuti pemilihan berarti kita seleksi. Ya, maka persiapkan. Iya, persiapkan. Ya. Dan apabila dibacakan dalam hal ini adalah idza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujuda wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya Ar-Rahman kepada mereka, maka yang terjadi mereka tersungkur, ya, yaitu dengan bersujud dan sambil mereka meneteskan air mata atau menangis. Jadi yang diperbuat, yang terjadi, mereka para nabi dari keturunan Adam, termasuk yang diangkut bersama Nabi Nuh, termasuk juga adalah mereka keturunan Ibrahim, mereka keturunan Israel, termasuk juga mereka yang mendapat petunjuk dan mereka orang-orang pilihan. Ketika dibacakan ayatul Rahman, mereka langsung menyujudkan dirinya, sujud kepada kersa kuasa Allah dan mereka menangis. Kenapa menangis? Sujud aja, ini menangis. Ya kan? Ya kalau untuk kita kan ya Romo ya, sujudnya nangisnya kan wajar karena nggak ngerti ayatnya, Arabnya susah. Jadi nangis. Ya, ini keturunan zuriat Adam Nabi, ya kan? Berarti ini berkaitan dengan hal ketakjuban, dengan hal keistimewaan, ya, dengan hal keluar biasaan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Kemudian kita lanjutkan pemaknaan ayat yang ke-59 Quran surat Maryam. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adza'us sholata wattaba'us sahawat. Ya. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka, yaitu generasi yang jelek. Ya. Yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat, disia-siakan, ya, diacukan, disepelekan, ya, tidak diindahkan,
Kemudian dan senantiasa mereka itu mempertuhankan syahwatnya. Jadi hawa nafsunya, syahwat di sini jamak. Ya kalau syahwat berarti nafsu. Kalau syahwat identik diterjemahkan yaitu hawa nafsu atau segala keinginan. Ya. Bisa dimaknai juga dengan syahwat itu berarti keinginan yang melonjak atau yang